Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aprilia Nur Fauzia dengan NIM 220220003 dari Fakultas Ilmu Sosial, Ilmu Politik dan Humaniora Universitas Muhammadiyah Sinjai. Baik, di sini saya akan menjelaskan laporan hasil studi lapang kepemimpinan Kepala Desa di Pulau Persatuan, Kecamatan Pulau Sembilan, Kabupaten Sinjai. Desa Pulau Persatuan merupakan salah satu desa yang terletak di Kecamatan Pulau Sembilan, Kabupaten Sinjai, Provinsi Sulawesi Selatan. Desa ini berada di wilayah kepulauan sehingga karakteristik geografis, sosial, dan ekonominya sangat dipengaruhi oleh kondisi maritim. Sebagai bagian dari kecamatan yang terdiri atas gugusan pulau, Desa Pulau Persatuan memiliki kekayaan sumber daya alam yang melimpah, khususnya dalam sektor kelautan dan perikanan. Desa Pulau Persatuan dipilih sebagai objek studi karena memiliki karakteristik atau potensi tertentu yang relevan. Tinjauan teori atau literatur review. Yang pertama, bagian planning atau perencanaan. Perencanaan adalah proses menetapkan tujuan organisasi, merumuskan strategi, dan menentukan cara terbaik untuk mencapainya. Menurut James A.F. Stoner, melihat perencanaan sebagai langkah untuk menciptakan arah yang jelas bagi organisasi. Bagian kedua yaitu organizing atau pengorganisasian. Max Weber mengemukakan teori birokrasi yang menekankan pentingnya struktur yang formal dan terorganisir dalam suatu organisasi. Menurut Max Weber, pengorganisasian dalam suatu lembaga harus didasarkan pada aturan yang jelas, pembagian tugas yang tepat, serta adanya hierarki otoritas yang ketat. Setiap individu dalam organisasi memiliki tugas dan tanggung jawab yang terdefinisi dengan baik, dan keputusan diambil berdasarkan prosedur yang telah ditetapkan. Bagian ketiga yaitu actuating atau penggerakan. Teori penggerakan atau actuating dalam konteks manajemen dan kepemimpinan berfokus pada bagaimana pemimpin atau manajer dapat memotivasi, mengarahkan, dan menggerakkan individu atau kelompok untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Menurut teori X dan Y oleh Douglas MC Gregor, karyawan sebagai individu yang memiliki potensi untuk bertanggung jawab, kreatif, dan bekerja keras jika diberikan kebebasan dan kesempatan. Pemimpin harus memberdayakan dan memotivasi mereka dengan memberikan kepercayaan dan kesempatan untuk berinovasi. Bagian keempat yaitu controlling atau pengendalian. Pengendalian dalam konteks manajemen berfokus pada proses untuk memastikan bahwa aktivitas dalam organisasi sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan. Menurut Harold Kohns dan Chill O'Donnell, alam bukunya tentang manajemen mengemukakan bahwa pengendalian adalah proses yang melibatkan penetapan standar kinerja, pengukuran kinerja aktual, perbandingan kinerja aktual dengan standar, dan pengambilan tindakan korektif jika ada penyimpangan. Bagian kelima yaitu budgeting atau penganggaran. Penganggaran adalah konsep yang berkaitan dengan perencanaan keuangan dalam organisasi untuk memastikan bahwa sumber daya yang dialokasikan dengan efektif dan efisien guna mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Menurut Peter Drucker mengemukakan bahwa penganggaran harus dilakukan dengan pendekatan yang lebih strategis dan berorientasi pada hasil. Dalam teori ini, penganggaran tidak hanya difokuskan pada pengelolaan biaya, tetapi juga pada pencapaian tujuan jangka panjang organisasi. Drucker percaya bahwa penganggaran yang efektif harus mengalokasikan sumber daya dengan cara yang dapat mendukung inovasi, pengembangan, dan pertumbuhan organisasi. Oleh karena itu, penganggaran harus diselaraskan dengan strategi dan tujuan utama organisasi. Selanjutnya yaitu reporting atau pelaporan. Pelaporan berkaitan dengan proses penyajian informasi keuangan atau non-keuangan yang digunakan untuk menginformasikan pihak-pihak terkait seperti manajemen, pemegang saham, atau pemerintah.
mengenai kondisi dan kinerja suatu organisasi. Menurut David Otley, mengembangkan teori tentang pelaporan dalam konteks pengembangan teori tentang pelaporan dalam konteks sistem pengendalian manajemen. Ia mengemukakan bahwa pelaporan dalam organisasi harus mencakup dua elemen utama, penyajian informasi yang relevan dan penyampaian informasi yang tepat waktu. Pelaporan harus didasarkan pada yang valid dan dapat dipertanggungjawabkan, serta disajikan dengan cara yang dapat dipahami oleh pemerintah, oleh penerima informasi, baik itu manajer, karyawan, atau pihak eksternal. Otley juga menekankan pentingnya keterlibatan semua tingkat organisasi dalam proses pelaporan untuk memastikan bahwa semua pihak memiliki pemahaman yang sama mengenai kinerja dan tujuan organisasi. Selanjutnya yaitu evaluasi. Evaluasi berkaitan dengan proses penilaian yang digunakan untuk mengukur dan menilai hasil, kinerja, atau dampak dari suatu program, kebijakan, atau kegiatan. Menurut Thomas N. Weiss, teori ini berfokus pada evaluasi sebagai pendekatan ilmiah dalam mengevaluasi kebijakan atau program. Thomas dan Weiss menekankan bahwa evaluasi harus dilakukan dengan pendekatan berbasis bukti, menggunakan metode yang objektif dan ilmiah untuk menilai dampak dari kebijakan atau program yang ditetapkan. Pendekatan ini bertujuan untuk menghasilkan data yang valid dan reliable yang dapat digunakan untuk membuat keputusan berdasarkan informasi yang kuat. Selanjutnya yaitu menganalisis masalah yang ada di Desa Pulau Persatuan, Kecamatan Pulau 9, Kabupaten Sinjai. Bagian pertama yaitu planning atau perencanaan. Perencanaan pembangunan di Desa Pulau Persatuan, Kecamatan Pulau 9, Kabupaten Sinjai mengikuti kerangka kerja pemerintah daerah yang mengacu pada prinsip partisipatif, transparan, dan berkelanjutan. Rencana kerja pemerintah desa merupakan rencana tahunan yang diambil dari rencana pembangunan jangka menengah desa. Desa Pulau Persatuan biasanya menetapkan prioritas berdasarkan kebutuhan mendesak seperti perbaikan fasilitas publik atau tanggap bencana. Bagian kedua yaitu organizing atau pengorganisasian. Pengorganisasian di Desa Pulau Persatuan, Kecamatan Pulau 9, Kabupaten Sinjai merupakan bagian dari tata kelola pemerintah desa yang bertujuan untuk menjalankan fungsi pemerintah, pembangunan, pemberdayaan masyarakat, dan pelayanan kepada warga desa. Pengorganisasian di desa ini menerapkan prinsip partisipatif dengan melibatkan masyarakat dalam setiap tahap perencanaan dan pelaksanaan program. Hal ini bertujuan untuk memastikan bahwa kebijakan desa sesuai dengan kebutuhan warga. Berikutnya yaitu actuating atau penggerakan. Penggerakan di Desa Pulau Persatuan, Kecamatan Pulau 9, Kabupaten Sinjai menjadi upaya untuk mendorong partisipasi aktif masyarakat dalam pembangunan, pemberdayaan, dan pelaksanaan program-program desa. Penggerakan ini melibatkan pemerintah desa, tokoh masyarakat, dan kelompok-kelompok lokal dalam berbagai sektor. Berikutnya yaitu controlling atau pengendalian. Kepala Desa Pulau Persatuan selalu melakukan pemantauan, evaluasi, dan pengambilan tindakan korektif terhadap pelaksanaan kegiatan di desa untuk memastikan bahwa kegiatan tersebut sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan, serta menilai kinerja perangkat desa, termasuk sekretaris desa, KAUR, dan KASI untuk memastikan mereka menjalankan tugas sesuai dengan tanggung jawab masing-masing dan memberikan arahan atau pelatihan tambahan jika ditemukan kekurangan dalam kinerja perangkat desa. Berikutnya yaitu budgeting atau penganggaran.
Kepala Desa Pulau Persatuan bersama perangkat desa dan Badan Permusyawaratan Desa untuk menentukan alokasi sumber daya keuangan guna mendukung pelaksanaan program dan kegiatan desa. Penganggaran ini diatur dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang menjadi dokumen resmi keuangan desa. Selanjutnya yaitu reportif atau pelaporan. Kepala Desa Pulau Persatuan wajib untuk melaporkan secara resmi hasil pelaksanaan tugas pemerintahan, pembangunan, dan pengelolaan keuangan desa kepada pihak-pihak terkait seperti masyarakat, Badan Permusyawaratan Desa, dan pemerintah daerah. Pelaporan ini bertujuan untuk memastikan transparansi, akuntabilitas, dan evaluasi terhadap pelaksanaan program di desa. Selanjutnya yaitu evaluasi. Badan Permusyawaratan Desa berperan mengawasi dan mengevaluasi kinerja kepala desa berdasarkan laporan pertanggungjawaban, serta melalui musyawarah desa, masyarakat memberikan masukan dan menilai hasil program pembangunan dan melakukan evaluasi formal terhadap pelaksanaan APBDes dan pengelolaan dana desa. Baik, yang terakhir yaitu kesimpulan. Kepala Desa di Pulau Persatuan Kecamatan Pulau Sembilan Kabupaten Sinjai telah memberikan dampak positif terhadap kemajuan desa, tetapi masih diperlukan penguatan kapasitas, optimalisasi sumber daya, dan peningkatan sinergi antara pemerintah desa, masyarakat, dan pemerintah kabupaten untuk mencapai hasil yang lebih maksimal. Namun, tantangan masih ada, terutama dalam memastikan partisipasi aktif dari seluruh elemen masyarakat, mengingat keberagaman kebutuhan dan tingkat kesadaran warga dalam pelaksanaan pembangunan. Kepala desa telah berfokus pada prioritas kebutuhan infrastruktur dasar dan program pemberdayaan masyarakat, meskipun terdapat keterbatasan dalam hal sumber daya dan dukungan teknis. Baik, sekian dari saya. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Billahi fisabilil haq, fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.